Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Agustin. Saya prodi PGSD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep belajar dan teori belajar. Yang pertama, hakikat belajar. Pengertian belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan ini. Berarti bahwa berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan itu amat sangat bergantung pada proses belajar yang dialami oleh seseorang peserta didik, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar menurut Saifullah Bahari di Jamrah antara lain perubahan yang terjadi secara sadar, perubahan dalam belajar bersifat fungsional, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, perubahan dalam belajar bersifat sementara, perubahan dalam belajar bertujuan terarah, yang perubahan mencakup seluruh aspek tingkat laku. Faktor-faktor mempengaruhi proses belajar. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal ini meliputi faktor fisiologis, keadaan jasmani, keadaan fungsi fisiologis, faktor psikologis. Keadaan psikologis adalah dapat mempengaruhi proses belajar beberapa faktor. Yang utamanya mempengaruhi proses belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan, inteligensi, motivasi, minat, bakat. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi lingkungan sosial. Lingkungan sosial sekolah seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Lingkungan sosial masyarakat, kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan sosial keluarga, hubungan antara anggota keluarga, orang tua, anak, kakak yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Lingkungan non-sosial, faktor-faktor yang termasuk lingkungan non-sosial, lingkungan alamiah, dan faktor instrumental, faktor materi pelajaran. Yang B, mengenal belajar. Teori belajar behaviorik. Teori belajar behavioristik merupakan proses belajar tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil integrasi antara stimulus dan respon. Aplikasi dalam mempelajari adalah guru memiliki kemampuan dalam mengelola hubungan stimulus respon dalam situasi pembelajaran hingga hasil belajar siswa dan optimal. Selanjutnya, teori konstruktivistik. Menurut cara pandang teori, belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Artinya, siswa akan cepat memiliki pengetahuan jika pengetahuan dibangun atas dasar realitas yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, teori belajar humanistik. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri.
Jenis belajar. Jenis belajar bermacam-macam dilihat dari sudut pandang para ahli berbeda-beda. Ada 8 menurut Gensne dalam Asep Jihad, membagi belajar menjadi jenis belajar. Yang pertama, belajar isyarat. Yang kedua, stimulus. Yang ketiga, rantai atau rangkaian. Yang keempat, sosial atau verbal. Yang kelima, deskriptif. Yang keenam, belajar konsep. Yang ketujuh, belajar antara aturan. Yang kedelapan, belajar memecahkan masalah. Aktivitas belajar dalam pendidikan. Proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek psikofisik seperti peserta didik baik jasmani maupun rohani, sehingga akselerasi perubahan perilakunya terjadi dapat secara cepat, tepat, mudah, dan baik, berkaitan dengan aspek kognitif aktif maupun psikomotor. Itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.